Halo semua, selamat datang di alur cerita film A Form of You. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Sniper Reloaded, menceritakan seorang sniper hebat yang membalaskan dendam atas kematian rekan-rekannya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper yang sedang berkamuflase di tengah semak-semak. Sniper tersebut terlihat sudah berhari-hari mengintai dan menganalisis pergerakan tentara Baret Merah Kongo. Dan tanpa penjelasan apapun, sniper tersebut melepaskan satu demi satu tembakannya. Scene kemudian beralih ke beberapa minggu kemudian. Terlihat Sersan Brandon Beckett dipanggil petinggi militer PBB. Usut punya usut, Brandon diklaim telah membunuh anggota PBB dan melanggar sumpah setia prajurit Amerika. Namun Sersan Brandon membela diri dengan mencoba menjelaskan situasi dan kondisinya saat itu. Terusut bahwasanya saat itu Brandon sedang ditugaskan dalam misi melatih pasukan Baret Merah Kongo untuk membela negaranya dari teroris. Namun sebagai gantinya, prajurit Baret Merah Kongo akan beraliansi dengan Amerika di perang Afghanistan. Scene kemudian menunjukkan di mana tepatnya di tanggal 3 Agustus saat Sersan Brandon dan teman-temannya sedang berada di Kongo, Afrika Selatan. Saat tengah memberi pelatihan kepada pasukan Kongo, Brandon dan rekan-rekannya tiba-tiba dipanggil oleh atasannya. Dia adalah Letval Jagger, ketua dari divisi militer yang tergabung dalam PBB. Maksud dari pemanggilan tersebut adalah perintah misi kepada Brandon dan rekannya jika mereka akan dibawa ke sebuah desa yang bernama Mukana. Tujuannya adalah merebut sebuah perkebunan yang dicurigai sebagai ladang narkoba milik seseorang mafia. Pada sore harinya, Brandon dan rekan-rekannya terlihat sedang berolahraga di sebuah gym militer. Di sana seorang wanita cantik mengalihkan perhatian mereka semua. Namun siapa sangka jika wanita cantik ini merupakan intel militer Inggris yang bernama Letnan Allen. Brandon ditantang rekannya jika ia berani berkenalan dengan Letnan Allen, maka ia akan mendapat uang $10. Brandon yang tidak pernah ditolak wanita tentu langsung menjawab tantangan tersebut dengan mendatangi Letnan Allen. Di sana Brandon mendapatkan penolakan dari Letnan Allen dan sontak membuat jiwa koboi-nya kendur. Scene beralih keesokan harinya di mana Brandon dan rekan-rekannya telah sampai di desa Mukana. Misi mereka sebetulnya mudah, yaitu membawa pemilik ladang yang bernama Jen Fambert. Namun terlihat jika Kongo bukanlah negara yang aman di mana mayoritas penduduk pria memiliki senjata api. Singkat cerita, Brandon dan tentara Amerika telah sampai di kediaman Jen Fambert. Di sana kita bisa melihat jika Fambert adalah sosok yang disegani karena terkenal baik dengan para tentara maupun bandit di wilayah Kongo. Salah seorang tentara menuturkan maksud kedatangan mereka, yaitu membawa Fambert ke markas tentara Amerika. Namun Fambert menolak meninggalkan rumahnya dikarenakan inilah aset satu-satunya peninggalan dari mendiang ayah. Tak ada pilihan lain, Brandon pun tetap memaksa pria paruh baya itu untuk meninggalkan rumahnya dengan alasan banyak bandit yang sedang mengincar Fambert. Dan pada akhirnya demi keselamatan dirinya, Fambert pun setuju untuk dibawa tentara Amerika. Dan baru saja langkah kaki para tentara tersebut membawa Fambert keluar dari rumahnya, terlihat sebuah teleskop sniper yang mengincar dan menembaki mereka satu persatu. Karena si sniper yang tidak diketahui arahnya membuat satu persatu pasukan tewas dengan percuma. Brandon segera berinisiatif membawa Fambert berlindung di sebuah kontainer kosong di belakang rumah. Namun si sniper yang tahu posisi mereka segera mencari celah dan membidik mereka. Dan parahnya lagi, Fambert yang sebagai tujuan misi tertembak disusul dengan satu tentara Amerika. Kini tersisa 3 orang tentara Amerika. Mereka sangat panik, terlebih tidak satu pun dari mereka yang mengetahui lokasi si penembak. Brandon menyarankan jika mereka tetap bertahan dan keluar pada malam hari, karena hanya di gelapnya malamlah seorang sniper akan kesulitan membidik targetnya. Namun rupanya seorang marinir yang sudah putus asa tak memperdulikan perkataan Brandon. Dia berniat keluar dan memberondongkan peluru ke segala arah sehingga hal itu berujung pada kematian. Melihat tembakan si sniper, Brandon dan sahabatnya mengetahui posisi si sniper bersembunyi. Mereka mengatur strategi dengan berlari bersamaan dan terus menembaki ke arah persembunyian sniper. Namun karena sniper ini sudah profesional, menembak orang yang berlari pun bukan masalah besar baginya. Rekan Brandon harus tewas, sedangkan Brandon sendiri tertembak di bagian dada dan pingsan di sebuah lubang galian. Setelah beberapa jam, akhirnya Brandon terbangun di sebuah pondok milik seorang pemburu yang bernama Martin.
Sedikit berkenalan jika Martin ini selain jago dalam menembak buruan, ia juga memiliki sebuah lembaga kemanusiaan atau bisa dikatakan panti asuhan bagi anak-anak Afrika yang sudah kehilangan keluarganya. Martin mengatakan jika mereka terus berpindah-pindah dan tidak bisa menetap di satu daerah, tujuannya karena para pemberontak berusaha menculik anak-anak pantinya yang kemudian akan dijadikan budak bagi mereka. Brandon kemudian meminta kepada Martin untuk diantarkan ke rumah milik Famberg, di mana ia masih tidak percaya jika teman-temannya telah tewas. Singkat cerita, Martin dan Brandon telah sampai di lokasi rumah Famberg. Anehnya lagi, mereka tidak menemukan satu mayat tentara di sana. Untuk menyelidiki lebih dalam, Brandon dan Martin masuk ke dalam rumah dan mencari barang yang sekiranya bisa dijadikan barang bukti. Namun tiba-tiba sebuah pergerakan dari belakang mengagetkan mereka, yang ternyata seorang gadis kecil telah menodongkan senapan ke arah mereka. Usut punya usut, gadis manis ini adalah Kelly. Ia adalah anak dari Famberg yang tinggal bersama dengan bibinya. Brandon dan Martin yang tahu jika kondisi ini sangat berbahaya kemudian membawa Kelly untuk diamankan di markas PBB. Namun kepanikan terjadi saat kembali ke perkemahan milik Martin. Terlihat anak-anak asuhnya diculik sekelompok pemberontak yang dengan cepat langsung direspon oleh Brandon dan juga Martin. Karena mereka terlalu banyak dan sedikit terlambat, para pemberontak tersebut berhasil membawa anak-anak yatim. Namun karena tak memiliki banyak waktu, Brandon sendiri yang akan membawa Kelly ke markas PBB, sedang Martin akan berusaha menyelamatkan anak asuhnya. Di tengah perjalanan, Kelly mengatakan dengan sedih jika dirinya saat ini tidak memiliki siapa-siapa. Kelly juga menuturkan jika dulu ibunya telah tewas karena ulah dari para pemberontak. Brandon kemudian berjanji jika ia akan membalas kematian ayahnya. Selain itu, rekan-rekannya tewas karena ulah dari si penembak misterius tersebut. Sesampainya di perbatasan wilayah zona militer, Brandon yang tertembak mengalami pendarahan dan alhasil ia pun roboh pingsan. Scene kemudian berpindah di pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di California. Di sana seorang pelatih menembak yang bernama Miller terlihat sedang menginstruksikan kepada para calon-calon sniper junior. Sedikit penjelasan jika Miller ini adalah sosok sniper handal, murid dari Thomas Beckett atau ayah dari Brandon Beckett. Dan Miller sendiri mendapat wasiat dari Thomas Beckett jika ia harus menjaga putranya setelah ia tiada. Scene lalu kembali menunjukkan Brandon yang sudah sadar dari pingsannya. Terkejutnya lagi ia melihat Miller sudah berdiri di hadapannya. Usut punya usut kedatangan Miller untuk menjemput Brandon dan mengeluarkannya dari zona konflik negara Kongo. Namun Brandon menolak ajakan tersebut, bahkan sampai Miller harus merayu Brandon di sebuah bar. Brandon kemudian mengatakan dan bertekad untuk memburu sosok sniper yang sudah membuat teman-temannya tewas di medan pertempuran. Keesokan harinya, Kolonel Jagger, Letnan Allen, Sersan Brandon, dan tentara Kongo sedang membicarakan penembakan tempo hari. Terlihat jika Kolonel Jagger sepertinya cuek dan tidak memperdulikan kejadian tersebut. Namun Brandon bersikukuh jika dirinya akan menyelidiki kasus ini dan membalas kematian rekan-rekannya. Benar saja, di malam harinya Brandon yang baru saja pulih pergi dari pangkalan berbekal senjata memburu sniper misterius. Miller yang melihatnya langsung berusaha mencegah. Di sana Miller mengatakan jika Brandon berniat tetap pergi maka itu adalah misi bunuh diri. Brandon yang nekat dengan pendiriannya tidak sama sekali menghiraukan perkataan Miller. Ia pun tetap pergi untuk memburu si sniper pembunuh teman-temannya. Tujuan Brandon selanjutnya adalah menemui si pemburu Martin. Brandon mengajak kerjasama di mana jika Martin bersedia membantunya menemukan si sniper pembunuh, maka ia akan membantu Martin untuk membebaskan anak-anak asuhnya yang diculik oleh para pemberontak. Mendengar hal itu, Martin pun langsung menyetujui penawaran Brandon. Keesokan harinya, Brandon dan Martin melaksanakan misi. Pada mulanya mereka akan mendatangi markas pemberontak dan akan membebaskan anak-anak yatim yang kemarin hari diculik pemberontak. Singkat cerita, setelah perjalanan yang lumayan panjang, Martin dan juga Brandon telah sampai di perkemahan milik pemberontak. Mereka melihat dari balik semak-semak jika para pemberontak dengan kejam memaksa anak-anak kecil untuk bekerja. Salah seorang anak yang menolak hal itu akan dibunuh sehingga Brandon dan Martin segera mengambil langkah cepat. Setelah baku tembak yang lumayan sengit, Brandon dan Martin berhasil mengalahkan pemberontak dan juga menyelamatkan para anak yatim. Namun rupanya aksi mereka telah dibantu oleh sniper lain yang tak lain dan tak bukan adalah Miller. Jadi dapat disimpulkan Miller tidak berdiam diri di markas PBB, melainkan ia selama ini telah mengikuti Brandon kemanapun ia pergi. Kejutan tak sampai di situ, di mana Miller menuturkan jika ia sudah mengetahui siapa sniper yang sudah membantai rekan-rekan Brandon.
Miller kemudian mengatakan jika sniper tersebut dulunya adalah anak didiknya sendiri. Ia bernama Vincent Masiello yang ternyata adalah marinir Amerika Serikat. Entah apa Masiello sekarang telah membelot kepada pemberontak dan menembaki marinir Amerika. Informasi tersebut langsung dikabarkan kepada Letnan Allen dan memerintahnya untuk mendatangi markas pemberontak untuk memancing Masiello keluar dari persembunyiannya. Selain itu, Martin pun berterima kasih kepada Brandon karena telah membantunya menyelamatkan anak-anak asuhnya. Benar saja, tak lama kemudian Letnan Allen dan pasukan PBB datang. Di sana Brandon segera mengamankan Allen dan mengatakan jika Masiello dan Kolonel Jagger lah dalang dibalik ini semua. Dan memang begitu kenyataannya, di mana Kolonel Jagger mengutus para tentara Kongo bukan untuk membawa Brandon melainkan untuk membunuhnya. Sehingga mau tak mau Brandon pun melakukan serangan balasan. Merasa menang karena telah menghabisi para tentara PBB dan Kongo. Mereka tak sadar jika Masiello, si sniper pembunuh, tengah mengintai mereka. Sehingga pada kejadian tersebut Miller yang sedang berdiri tertembak di bagian dadanya. Duel sniper kemudian terjadi di mana Brandon dengan cerdik mengecoh Masiello dengan sebuah jebakan. Karena tembakan tersebut, Brandon dapat mengetahui persembunyiannya dan langsung menembak satu peluru yang mengakibatkan teleskop senjata Masiello pecah. Keseruan tak berhenti begitu saja karena rupanya Masiello masih sehat walafiat dan hanya membuat pipinya terluka parah. Duel sniper berlanjut di malam hari. Mereka saling menunggu dan membidik di waktu yang tepat. Namun karena Brandon adalah marinir yang cerdik, ia pun kembali membuat siasat di mana Brandon menembak sebuah drum minyak dan membuat Masiello tidak fokus. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Brandon, di mana di balik kegelapan Brandon terus mendekat sampai di mana Masiello tak sadar jika Brandon sudah berada di belakangnya sembari menodongkan pistol. Dan di malam itulah terbayar sudah dendam Brandon atas kematian rekan-rekannya. Cerita tak berakhir sampai di sini. Brandon yang tahu jika otak di balik kematian rekan-rekannya adalah Kolonel Jagger. Ia pun menyusup bagaikan hantu. Brandon berhasil masuk dan berdiri tegak di hadapan Kolonel Jagger. Kolonel Jagger yang merasa nyawanya sudah di ujung pelatuk hanya bisa pasrah sembari mengatakan seluruh kebusukannya. Namun lagi-lagi Brandon dan Allen sudah merencanakan ini semua, sehingga berkat mereka Kolonel Jagger ditangkap dan akan diadili oleh persidangan militer. Di akhir cerita, Miller nampak bangga dengan Brandon, di mana karena tekadnya ia berhasil mengusut kematian rekan-rekannya. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys, segitu aja alur cerita film pada episode kali ini. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.